Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dwinda Lestari dengan NIM 9414085. Saya dari kelas D, semester 3, jurusan Ilmu Ekonomi, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Trika 1 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Bobiranto Payu SSI, ME. Jadi video kali ini saya akan menguji data yang sudah saya ambil di SPSS terkait dengan data IKF, kemiskinan, TPT, dan juga pertumbuhan ekonomi. Nah, dari keempat data ini, saya diminta untuk menganalisisnya dengan uji logistik menggunakan aplikasi SPSS. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung saja ke tahapannya. Oke, langsung saja pada variabel view ini, bagian nama ini kita isi dulu nama variabelnya, yaitu Y, X1, X2, dan X3. Nah, pada bagian label ini juga kita isikan. Jadi untuk Y1 itu kita beri label IKF Jawa Tengah. Kemudian untuk X1 itu kita beri label tingkat pengangguran terbuka Jawa Tengah. Lanjut, untuk X2-nya itu kita beri label pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu X3, kita akan beri label kemiskinan Jawa Tengah. Oh ya teman-teman, ini mohon maaf sebelumnya saya typo ya. Ini tuh seharusnya Jawa Tengah, tapi di sini saya mengetiknya itu Jawa Barat. Oke, kalau sudah kita ke bagian tab data view. Di sini kita akan mengcopy data yang sudah kita siapkan. Nah, datanya ini dari IKF kita copy sampai ke data kemiskinan. Sini kita copy dulu, lalu kita paste di bawah Y ini. Nah, jika sudah tertampil seperti ini, di sini kita klik dulu Analyze. Lalu kita pilih yang Regression dan kita pilih yang logistik ini, Ordinary Logistic. Lalu di sini kita klik Dependent untuk IKF-nya dan sisanya kita masukkan yang kedua ini. Terus di sini kita klik Options. Lalu kita centang bagian ini, lalu centang juga bagian ini. Nah, kalau sudah kita klik Continue dan oke. Nah, di sini sudah tertampil semua data-datanya. Nah, di sini saya akan menginterpretasikan beberapa data yang ada di sini. Pertama, kita lihat pada tabel Omnibus Test of Model Coefficient. Nah, pada tabel ini nilai chi-square-nya kan itu sebesar 12,641 dengan nilai signifikansinya itu 0,005. Nah, karena nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05, maka kita dapat menyimpulkan bahwa model regresi logistik ini yang digunakan itu signifikan secara keseluruhan. Nah, artinya secara variabel independen itu bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, sehingga model layak untuk dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya, di sini kita lihat ada model summary. Nah, pada tabel ini nilai Nagelkerke-nya R-square-nya itu sebesar 0,460. Nah, ini berarti bahwa sebesar 46% variasi variabel dependen itu dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Nah, sedangkan sisanya 54% itu dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Kemudian
kita lihat Hosmer and Lemeshow test. Nilai chi-square-nya itu sebesar 6,333 dengan nilai signifikansinya itu 0,501. Nah, karena nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, maka kita dapat simpulkan bahwa model regresi logistik itu sudah fit atau sesuai dengan data. Dengan kata lain, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai yang diprediksi dengan nilai yang diamati. Berikutnya, di sini kita lihat ada tabel variabel in the equation. Nah, pada tahap ini yang muncul masih konstanta dengan nilai B sebesar 1,216 dengan nilai signifikansinya itu 0,003. Nah, nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 itu menunjukkan bahwa konstanta dalam model signifikan itu nilai X B-nya itu sebesar 3,375, menunjukkan bahwa peluang terjadinya kategori 1 pada variabel dependen itu sebesar 3,375 kali dibandingkan kategori 0 dengan asumsi variabel lain itu konstan. Selanjutnya kita lihat variabel not in the equation. Nah, dari tabel ini X1 itu memiliki nilai signifikansinya itu 0,235, itu berarti tidak signifikan. Nah, untuk X2-nya itu memiliki nilai signifikan 0,355. Nah, itu artinya tidak signifikan. Untuk X3-nya itu memiliki nilai signifikannya 0,007. Nah, ini signifikan ya. Artinya, variabel X3 itu memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan X1 dan X2 itu tidak berpengaruh signifikan secara parsial. Terakhir, kita lihat classification table. Nah, tabel yang di atas ini ya. Jadi, model mampu mengklasifikasikan data dengan tingkat ketepatan sebesar 77,1%. Ini menunjukkan bahwa model regresi logistik itu cukup baik dalam memprediksi kategori variabel dependen. Jadi, kesimpulannya berdasarkan seluruh hasil uji regresi logistik yang sudah saya lakukan, itu pertama, model regresinya itu signifikan dan layak digunakan. Kedua, model memiliki goodness of fit yang baik. Ketiga, variabel independen itu mampu menjelaskan 46% variasi variabel dependen. Yang keempat, secara parsial, variabel X3 itu berpengaruh signifikan, sedangkan X1 dan X2 itu tidak signifikan. Nah, dan yang terakhir itu, model memiliki akurasi klasifikasi sebesar 77,1%. Nah, demikian penjelasan hasil uji regresi logistik yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.